Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Salpia, NIM 213030213038, dosen pengampu Sophia Oktavia Bali Mulia MSI. Di sini saya untuk memenuhi mata kuliah strategi pengembangan moral, agama dan anak usia dini. Dengan metode bercerita yang berjudul Semut dan Belalang. Suatu ketika, hiduplah sekelompok semut dan belalang. Suatu ketika, di sebuah ladang yang subur, tinggallah keluarga semut yang rajin dan seekor belalang yang pemalas. Meskipun begitu, belalang sangatlah bersahabat dengan keluarga semut. Tidak jarang mereka menyapa satu sama lain ketika berjumpa. Di ladang itu, belalang dikenal sebagai sosok hewan yang malas. Ia senang sekali menghabiskan waktunya untuk bersantai, bermain dan menari, atau sekedar berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang menikmati hari-harinya dengan bahagia tanpa memiliki rencana apapun untuk masa depan. Hidup mengalir seperti air, begitulah katanya. Berbeda dengan belalang, keluarga semut sangatlah rajin. Mereka bekerja dengan keras mencari dan mengumpulkan makanan setiap harinya. Keluarga semut melakukan semuanya itu tanpa merasa lelah. Semut selalu bekerja keras, sedangkan belalang selalu bermalas-malasan. Di suatu siang, ketika belalang sedang asik bernyanyi, tiba-tiba rombongan keluarga semut datang melewati tempat peristirahatannya. Merasa semut bekerja lebih rajin membuat belalang keheranan. Ia pun bertanya pada keluarga semut. Hai keluarga semut, mengapa kamu terlihat bekerja lebih keras? Daripada kelelahan, bukankah lebih menyenangkan jika kalian bersantai di tempatku ini? Tanya belalang. Kami sedang bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin nanti. Karena saat musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan kita akan mati kelaparan jika tidak mulai menyiapkan sedari dini. Jawab semut. Belalang tertawa dengan jawaban semut. Musim dingin masih lama, temanku. Mengapa kalian begitu khawatir? Lihat, hari ini sangatlah cerah. Ayo, kemari dan bernyanyi bersamaku. Ungkap belalang dengan penuh semangat. Di sisi lain, belalang menemukan dirinya kelaparan. Belalang berusaha mencari makanan di sarangnya, namun ia tidak menemukannya. Belalang pun memutuskan untuk mencari makan di keluar. Sambil kelaparan, ia berjalan tertatih-tatih dan meminta sedikit makanan. Belalang itu kini sangat kurus dan lemah, sehingga ia tidak dapat melompat jauh. Belalang bergegas mendatangi tempat kediaman semut. Sudah beberapa jam berlalu. Sudah beberapa jam belalang keluar mencari makan. Tiba-tiba saja ia mengingat semut yang bekerja amat keras dari musim semi. Karena merasa tidak menemukan jalan keluar, belalang pun memutuskan untuk mendatangi keluarga semut. Belalang tiba-tiba di sarang semut dengan tubuh yang lemas. Terlihat dari luar, semut sedang menikmati makanannya di dalam sarang yang sangat hangat dan rapi. Seekor semut pun menyadari kehadiran belalang dan segera menghampirinya. Bicaralah, ada apa belalang? Tanya semut pada belalang. Aku hampir mati kelaparan. Bolehkah aku meminta sebutir gandum, sedikit jelai, atau apapun? Tolonglah, aku sangat kelaparan. Belalang memohon kepada semut. Apa yang kamu lakukan?
lakukan di musim semi ketika kami sibuk bekerja mengumpulkan makanan? Semut berbalik bertanya. Belalang pun menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Hari-harinya ia habiskan tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Ia hanya bernyanyi, makan, tidur, dan bermain setiap harinya. Kini ia menyesal atas tindakannya selama ini. Belalang pun menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Hari-harinya ia habiskan tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Semut awalnya berniat tidak memperdulikan belalang karena ia tahu apa yang belalang lakukan selama ini. Semut yang bekerja amat keras dari musim semi. Karena merasa tidak menemukan jalan keluar, belalang pun memutuskan untuk mendatangi keluarga semut. Belalang tiba-tiba disarang semut dengan tubuh yang lemas. Terlihat dari luar, semut sedang menikmati makanannya di dalam sarang yang sangat hangat dan rapi. Seekor semut pun menyadari kehadiran belalang dan segera menghampirinya. Bicaralah, ada apa belalang? Tanya semut pada belalang. Aku hampir mati kelaparan. Bolehkah aku meminta sebutir gandum, sedikit jelai, atau apapun? Tolonglah, aku sangat kelaparan. Belalang memohon kepada semut. Apa yang kamu lakukan di musim semi ketika kami sibuk bekerja mengumpulkan makanan? Semut berbalik bertanya. Belalang pun menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Hari-harinya ia habiskan tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Ia hanya bernyanyi, makan, tidur, dan bermain setiap harinya. Kini ia menyesal atas tindakannya selama ini. Belalang pun menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Hari-harinya ia habiskan tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Semut awalnya berniat tidak memperdulikan belalang karena ia tahu apa yang belalang lakukan selama ini. Namun, semut merasa kasihan dan akhirnya membagikan sedikit makanan mereka kepada belalang yang kelaparan. Belalang pun terlihat sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan hati semut. Ingat ya belalang, lain kali kamu harus ikut bekerja bersama kami sebelum musim dingin tiba. Semut menasihati belalang dengan tegas. Ya semut, aku berjanji. Mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malasan. Ungkap belalang dengan penuh penyesalan. Semenjak saat itu, belalang mendapatkan pelajarannya yang amat berharga. Mulai dari musim semi berikutnya, ia pun bersemangat membantu keluarga semut bekerja dan mengumpulkan makanan. Pesan moral bagi si kecil melalui cerita fabel ini.